Oke ya. Biar makin syahdu sambil putar Kyoku ya kan. Nah, jangan lupa Kyokunya diputar ya kan. Kalau no Kyoku, no party ya kan. Ntar dulu deh. Jangan melupakan memutar Kyoku. Nah, Kyoku telah diputar. Mari kita bahas. Chapter ketujuh. Berarti kalau pada nanya chapter ketujuh, gua anggap anu ya. Gua anggap udah pada baca chapter ke-6. Jadi di chapter ketujuh itu sudah jelas ya kan. Sudah jelas sesuai saja dengan apa nama dengan ceritanya gitu kan. Bahwasanya itu Ara semakin cinta dan sayang kepada sahabat baiknya, Nana. Itu udah jelas. Jadi mungkin pergerakan ceritanya nanti akan berputar-putar di situ aja. Apakah akan menyinggung-nyinggung Five King? Sudah selesai. Sebenarnya dari chapter 6 kemarin tuh sudah nggak nyinggung-nyinggung lagi ya kan. Karena pada dasarnya itu disiapkan untuk endingnya nanti. Cuman aja nanti mereka akan melakukan banyak hal di lingkaran yang itu-itu saja. Tentu saja adegan berantem gue sebenarnya udah kurang-kurangin nanti di chapter 7. Kenapa? Karena gue ingin fokus kepada drama school saja. Kalau dipikir-pikir drama school itu emang inti dari cerita One More Light ya kan. Karena nanti bakal banyak apa ya? Karena nanti juga drama romance yang akan gue bangun mungkin akan sedikit mirip dengan juga drama school yang gue bangun di cerita Distraction ya kan. Jadi untuk chapter 7 akan ada alur cerita yang jauh lebih santai. Ya, lebih ke slash of life aja lah gitu. Cuma cerita slash of life aja, lebih ke situ dengan total halaman yang jauh lebih sedikit tentunya. Biar bisa update banyak gitu. Ya itu hal yang sangat wajar. Apa ini? BTW Noy, kenapa lu juga ngeliat kanjut badak lu cuk? Bikin gue ngiri aja. Ngeliat kanjut badak, buset dah, nggak paham lagi. Siapkan cemilan kalian kopi teh snack dan lain-lain gitu kan. Oke. Jadi nanti ceritanya berputar-putar untuk membahas tentang seluruh karakter yang sudah muncul. Tetapi tetap aja ya ada drama-dramanya lah ya. Tetap aja bakal banyak sekali konflik ya. Karena emang cerita ini dibangun atas dasar konflik masing-masing karakter. Setiap karakter punya kisahnya. Setiap karakter punya cerita. Setiap karakter juga punya ambisi. Dan itu yang harus diperjuangkan. Di chapter ke-7 nanti itu adalah detik-detik di mana Jeku, restoran Jeku itu nanti bakal digusur. Lalu juga detik-detik di mana Arlo bakal kehilangan rumahnya. Jadi secara nggak langsung nanti Arlo bersama kedua adiknya dia bakal tinggal. Nah, ini nanti dia akan tinggal di mana tinggalnya nanti. Karena nanti Arlo juga akan bertemu seseorang dan seseorang itu kayak menawarkan sebuah pekerjaan dan dimana pekerjaan itu Arlo terima dengan langsung saja tanpa pikir panjang. Yang penting adalah sang adik bisa sekolah dengan tenang. Sekolah dengan tenang. Nanti Arlo dapat pekerjaan baru ya, nggak lagi jadi bandar ya kan. Tetapi ketika itu ternyata si Arlo ini kena tipu. Orang yang nawarin itu adalah kepolisian. Jadi Arlo itu dia kena ciduk gampangnya. Jadi Arlo kena ciduk ya kan. Dan adiknya itu nyari-nyari Kak Nana gitu. Karena Kak Nana ini mungkin bisa bantu gitu. Nana juga nggak bisa apa-apa gitu kan. Lalu akhirnya, nah ini nih yang nanti konfliknya ini. Nana pun minta tolong kepada Kak Lulu. Nah di situ ntar. Ceritanya tuh yang endingnya nanti di situ. Dia minta tolong kepada Kak Lulu dan kayak biasa lah Lulu kan jahat ya. Nanti Lulu itu kayak oke,
akan gue bantu dengan satu syarat. Nah, bukan dengan satu syarat, tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya itu ya kayak biasalah. Syaratnya yang kayak di chapter sebelumnya mirip-mirip aja lah. Cuman kan nggak kayak gitu-gitu banget ya kan. Pokoknya nanti kayak Nana bareng Ara gitu kan. Nanti kayak datang gitu. Dia datang ke apa namanya gedung. Jadi gedungnya konglomerat RY itu ada dua gedungan ya, skyscrapernya ya. Ada gedung barat, ada gedung timur. Nanti ada tuh ceritanya tuh, gedung barat dan gedung timur yang nanti akan direido atau diserang. Gedung barat yang akan diserang oleh Adi, gedung timur yang akan diserang oleh Ryuji. Itu mereka mimpin ya, mimpin kekuatan terakhir itu dari Project Catalysm. Dan memang Lulu itu punya kebiasaan, dia tuh kalau misalnya tinggalnya di dua gedung tersebut selama lama dia bekerja gitu. Nanti juga diliatin kok pekerjaan dia tuh kayak gimana gitu. Lalu tugas-tugas dia tuh kayak gimana nanti ada. Cuman di chapter 7 nggak diliatin. Emang dia kerjanya ngapain sih? Lalu Riel tuh sebagai siapa sih? Sekretaris, bodyguard, or dari gitu dan lain-lain. Itu masih belum bisa gue liatin ya, karena itu kepanjangan jatuhnya ntar. Intinya masalah tiap-tiap karakter, penderitaan tiap-tiap karakter beberapa karakter akan diliatin dulu. Nanti si Jack itu dia digusur tuh restoran dia kan punya restoran, bukan punya dia, keluarganya. Dia restorannya itu restoran langganan Ara, Nana, dan Alia makan kalau pulang dari tempat kerjanya Ara yang lama ketika masih menjadi penjaga anak-anak gitu ya, tempat di penitipan anak. Itu digusur. Alasannya satu, kan tidak bayar pajak. Jadi sebenarnya alasan kenapa Jeku itu dia itu bekerja di bisnis apa sih, judi sih, gambling apa sih, kalau taruhan tuh apa sih namanya ya, pokoknya gitulah ya, gambling kan judi, kalau taruhan tuh apa ya, itulah ya. Sebagai agen match fixing pokoknya. Jadi Jack tuh kan agen match fixing, itu sebenarnya untuk bayar hutang keluarga dia. Tapi dia nggak sadar untuk bayar pajak. Karena udah nggak bayar pajak, akhirnya digusur dia. Dan restorannya itu nanti tanahnya diambil alih oleh konglomerat RY. Kayak gitu. Kalau misalnya si Arlo, dia juga kena gusur. Karena nggak bayar rumahnya itu. Ya, rumah yang ditinggalin itu ternyata rumah sengketa dan ilegal. Karena dia nggak punya bukti kuat kalau dia pemilik rumah, karena harus tanda tangan bapak sertifikatnya kagak ada dan lain-lain. Akhirnya pun dia harus digusur dari tempat itu, dan nanti tempat itu bakal dihancurkan, dibikin sebuah bangunan, ruko atau semacam itu, dan itu akan dimiliki oleh konglomerat RY juga. Jahat sekali memang sang ratu di cerita kali ini. Nanti ada tuh mereka, kami dari konglomerat RY, Anda tidak bayar pajak, bangsat ya. Oke. Nah, kayak gitu. Lalu ya, akhirnya kedua orang itu pun, kalau dari Arlo, dia adiknya yang ngomong ke Nana. Kalau dari Jeku, itu ketika mereka lagi makan. Jadi Nana, Alia, sama Ara lagi makan, tiba-tiba digusur gitu kan. Nana pun akhirnya minta tolong ya kan. Tolong ke sang kakak, tolonglah gitu, tolong gitu. Mereka juga punya mimpi dan sikatanai gitu. Dan berakhir untuk kembali menderita. Setiap karakter harus menderita. Dan siapakah karakter yang paling menderita? Dialah yang menulis cerita ini. Anjay. Oke dek, jadi itu aja buat malam ini dek ya. Sangat mengocokkan jut ya. Thank you bagi udah yang mau mampir. Gue 10 menit ya, karena ini lagunya juga jalan 10 menit. Artinya 10 menit telah berlalu untuk ngebahas tentang chapter ke-7 from One More Liga Hati. Oke, sampai ketemu di chapter 7 yang akan rilis after Ramadan, abis lebaran ya kan. Lalu chapter 8-nya abis 17-an gitu kan. Chapter 9-nya tahun baru gitu kan. Dan sebagainya.
Aku yakin kalian menikmati mimpi-mimpi yang telah indah-indah ini deh ya. Karena aku sendiri pun juga menikmati mimpi indah itu.